Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renari Saputra, NIM 22410110036. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat dan mengkonfigurasi jaringan dengan menggunakan paket Cisco Tracer. Kita akan melakukan subnetting VSLM, kita akan mengonfigurasi router dan host, menambahkan routing statis dan dinamis menggunakan ASRP, serta menambahkan akses control list atau ACL untuk mengamankan jaringan kita. Mari kita mulai. Pertama-tama mari kita buka Cisco Packet Tracer kita. Lalu di sini kita akan menggambarkan topologi. Kita di sini menggunakan satu router dan menggunakan 6 buah switch, menggunakan 5 device, ini sebagai departemennya, dan menggunakan server juga. Di sini untuk mencari routernya ada di sini kita menggunakan generic. Untuk switch-nya di sini menggunakan generic juga. Kalau untuk device-nya kita menggunakan PC juga yang generic. Dan kita menambahkan generic server yang juga ada di sini. Lalu kita udah memasukkan semua, kita menggabungkan ke router ke switch ke departemennya juga, ini menggunakan straight cable-nya juga. Menggunakan straight cable. Lalu penjelasan dari komponen ini contohnya seperti router ini berfungsi sebagai gateway yang menghubungkan berbagai subnet dalam jaringan kita. Switch akan menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu subnet, dan PC adalah perangkat akhir yang akan kita konfigurasikan dengan IP address sesuai dengan departemennya masing-masing. Nah, departemennya di sini masing-masing terdiri dari marketing, produksi, keuangan, lead bank, dan manajemen. Lalu setelah itu kita mengkonfigurasikan interface di routernya. Di sini kita ke konfigurasi, kita ke flash ethernet. Nah, di sini kita harus menyalakan semua port statusnya. Kita on semua yang kita bisa sambungkan di switch-switchnya sini. Kita onin. Lalu setelah itu kita memasukkan beberapa IP address dan subnet masknya. Di sini contoh satu di flash/0 di sini menggunakan 172.16.0.1 dan subnet masknya adalah 255.255.255.128. Lalu setelah itu kita akan harus kita periksa di sininya, kita periksa apakah ini udah keadaan statusnya udah up atau belum. Kita ketikkan konfigurasinya di sini, terus kita keluar dulu. Kita gunakan saya agak lupa ini. Nah, di sini keadaannya udah up semua ya, dalam status up, artinya kita udah bisa menyambungkan. Udah keadaan up semua dari PS0 sampai PS7. Lalu setelah itu kita akan konfigurasi alamat IP pada setiap masing-masing PC di marketingnya. Di sini kita lihat IP masing-masingnya itu di IP configuration kita masukkan. Jadi kita masukkan juga IP address-nya sama default gateway, dan di produksi juga kita cek udah semua, udah kita masukkan satu-satu. Untuk penjelasan detailnya IP-nya dari mana ada di tabel yang ada di Microsoft Word saya. Di sini juga sudah saya masukkan semua, sudah saya lakukan semua. Lalu setelah itu kita oh ya, untuk alokasi IP, alamat IP dan subnet max yang kita gunakan itu harus sesuai dengan kebutuhan host di setiap departemen. Misal kita telah bahwa setiap departemen ini memiliki cukup alamat IP-nya seperti itu. Lalu di selanjutnya itu kita konfigurasi routing. Di sini konfigurasinya itu memerlukan manual di routernya ya. Kita buka sini ya, nanti kita dimasukkan penjelasannya itu udah. Pokoknya di sini kita isikan di router di config IP routing seperti ini. Kita masukkan IP kita salah satu saja yang tadi.
Apakah ada gangguan? Oh iya, ini kita kembali lagi. Misal ini sudah kita masukkan. Nah, kalau kita sudah masukkan, ini adalah contoh kita sudah mengkonfigurasi di static routingnya. Ini adalah contoh konfigurasinya, kita sudah konfigurasi. Lalu kita habis itu kita ke dynamic routingnya. Ke dynamic routing kita langsung ke exitnya aja dulu. Atau bisa kok langsung seperti ini, kita masukkan ke row. Ini contoh dynamic routingnya. Router HRP 1, setelah itu network 172.16.16. Nah, kalau sudah seperti ini kita berarti sudah mengkonfigurasi dynamic routingnya. Lalu setelah itu kita lakukan verifikasi konfigurasinya. Kita gunakan show IP route. Oh, maaf. Nah, ini show IP route-nya. Jadi di sini gateway last resort netset di sini udah termasuk IP kita ya, udah masuk di sini semua. Lalu kita mencoba konfigurasi ACL-nya. Itu konfigurasi ACL, kita kembali lagi ke configure terminal. Lalu setelah itu kita masukkan kodenya akses list 01. Masukkan IP kita. Ini IP-nya bebas, kita mau cek yang mana gitu aja. Kita ke sudah, lalu kita masukkan lagi. Ntar kayaknya ada yang salah.
Nah, dengan konfigurasi ini, traffic FTP menuju web server akan ditolak, namun traffic ke SSH semua dari host akan diizinkan. Seperti itu. Lalu kita akan mencoba verifikasi konfigurasi ACL-nya. Pertama, kita harus ketikkan di sini router show access. Oh, maaf. Nah, ini dia udah masuk juga di router Soul Access extended IP. Nah, yang ditolak adalah IP ini sebagai kayak any host, kayak orang nggak dikenal. Lalu lalu di extended IP access list di sini TCP any host 172.16.01.120 FTP ini yang ditolak. Oke, seperti itu. Lalu ya sudah demikian tutorial konfigurasi jaringan dari Rainer Soputra menggunakan Cisco Packet Tracer dengan subnetting PLSM, konfigurasi interface, routing statis dan dinamis menggunakan XRP serta konfigurasi ACL. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.